Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya Mas Haidar murni sejatinya karena karunia dari Allah. Walaupun hujan rintik, tapi tidak menghalangi kita untuk menimbah ilmu agama. Kita tahu bahwa menimbah ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Sebagaimana Nabi menyatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, maka ikuti jalanku ini, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus ini. Ingat, jalan Allah ini cuma satu. Adapun jalan yang bersimpang siur di kanan kiri itu merupakan jalan-jalan setan, yang apabila seseorang mengikuti jalan-jalan setan, dikhawatirkan dia tersesat dari jalan kebenaran. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Mari kita mengingat kembali, merenung kehidupan yang fana ini, bahwa modal kita bukan harta. Modal kita bukan rumah yang mewah, tapi modal kita adalah waktu yang sangat singkat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada kita terbatas, 60, 70. Setelah itu ada eksekusi dari Allah, yaitu eksekusi mati. Tapi banyak orang gak sadar. Orang hanya ingat kehidupan, dia lupa akan kematian. Padahal kita tahu bahwa Nabi memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk selalu mengingat akan kematian. Karena mengingat mati ini hukumnya wajib, bukan sunnah lagi.
Aksiru zikra hazimil ladzat, yaknil maut. Perbanyak mengingat hancurnya kelezatan ini, yaitu mengingat akan kematian. Nah, setelah manusia menghadap Allah, apa yang Allah tanyakan kepada kita? Imam At-Tirmizi meriwayatkan satu hadis yang sahih. Nabi pernah menyatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrih fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak bergerak kaki seorang hamba besok di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Yang pertama yang bakal ditanya adalah umur. Untuk apa dihabiskan? Umur kita ini tinggal sedikit. Apalagi yang di atas 50, mau kemana lagi? Beberapa orang di dekat rumah ini umurnya muda-muda. Bahkan kalau kita lihat sejarah dari keluarga ayah saya ini banyak keluarganya, tapi semuanya dari laki-laki matinya masih muda-muda. 38 meninggal, 45 meninggal. Yang paling tua itu ayah. Kalau tidak salah 62 apa 63. Paling tua itu. Sementara yang lain sudah berangkat menuju Allah. Karena itu ketika seseorang nanti di hari kiamat ini menghadap Allah, itu tidak bergerak. Artinya apa? Ada kemacetan total. Satu persatu akan ditanya. Yang pertama tentang umur. Untuk apa saja kita habiskan? Sungguh rugi ya kalau seseorang yang di atas umur 50 masih main game atau lihat TikTok yang tidak manfaat, kecuali yang bermanfaat ya, ada yang bermanfaat tapi sedikit, yang banyak itu tidak bermanfaat. Padahal Nabi mengingatkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang kalau dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingan. Malah ada orang umur 70 itu hobi main game. Mau kemana orang ini ya? Padahal sudah umurnya sudah tua, sudah diambang kematian. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia ini terlalaikan. Bahkan kita merasa prihatin anak-anak muda yang menghabiskan waktu di pinggir jalan, di alun-alun, itu kalau malam minggu sampai menjelang subuh. Mereka keluar, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya, tapi mereka tidak ngerti apa yang diomongkan, apa yang dipermasalahkan, duduk sampai mendekati subuh. Kita tidak jelas orang-orang tersebut apa sudah sholat, terus subuhnya bagaimana. Dan perlu difahami ya, apabila seseorang ketika mudanya ini banyak menghambur-hamburkan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, waktu tuanya seperti itu. Tapi kalau waktu muda ini mereka menimbah ilmu agama,
ada perhatian kepada dinullah, kepada sunnah Nabi, insya Allah di ambang kematiannya, di ambang ketuaannya, dia sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Naam. Dan Allah ini bersumpah dari seluruh waktu. Allah bersumpah wadduha, perhatikan waktu duha. Apa yang kamu lakukan di kala duha? Mana yang sholat duha? Sedikit. Walaili idza yakhsha, demi waktu malam apabila gelap. Mana yang bisa memanfaatkan waktu untuk sholat tahajud? Sedikit sekali. Apalagi secara umum Allah mengatakan wal asr, demi waktu asar, demi masa, demi waktu yang aku berikan kepadamu. Apa yang kamu gunakan? Itu akan ditanya oleh Allah. Dan sebetulnya Allah itu mengingatkan dari segala lini, ya, sampai kepada manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya waktu itu masih hidup, tapi Allah mengatakan innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad bakal mati dan orang-orang yang lain pun akan mati. Jadi modal kita ini apa? Umur. Eman ya, kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, maka otomatis dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, yang bakal ditanyakan wa an ilmihi fima fa'ad, tentang ilmu yang sudah kita ketahui, diamalkan apa enggak? Ini pertanyaannya sangat berat ya. Lebih baik kita ini kurang pengetahuan atau kurang ilmunya, tapi begitu kita ada keilmuan kemudian kita amalkan, kita selamat. Kata Abu Hurairah, ini aku yang paling takut tentang ilmu yang sudah kita ketahui. Pertanyaannya Allah, apa sudah kamu amalkan? Coba ya, di antara kita tidak ngomong tinggi-tinggi. Di antara kita ini tahu bahwa fadilahnya puasa sunnah Senin Kemis. Fadilahnya nggak main-main, karena setiap Kemis itu amalan seorang hamba diangkat ke langit. Dan Nabi mengatakan, aku kepingin ketika amalku diangkat ke langit wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Tapi mana yang melaksanakan puasa Senin Kemis? Ya bukan tidak ada ya, cuman kan jarang Pak. Antum lihat satu masjid, padahal ahli masjid, begitu masalah poso, aduh tak kuat wis wanian liane. Seakan-akan seperti itu. Saya pernah ketemu seseorang, lama tidak ketemu ya, ketemu di Masjid Al-Huda ceritanya. Tak lihat orang ini tambah gemuk. Ya, mungkin lama ya tidak ketemu. Apa kabar bos? Saya bilang, alhamdulillah Ustadz, sehat, anu. Bagaimana sholat malamnya? Alhamdulillah, kata. Kita berusaha sudah lumayan dah. Begitu kita tanya, poso nih, waduh, aku tidak kuat wis. Karena orang senengannya apa? Wisata kuliner sekarang. Iya. Wis pokoknya mangan wis. Sampai kita ini hafal Pak, tentang makanan di mana yang paling enak. Saya pribadi sudah tidak ngomong orang lain. Saya tahu rawon yang paling enak di mana. Tinggal nunjukkan saja. Sampai ngomong di Probolinggo di mana? Di sini. Soto yang paling enak ini, kecapan, ini tahu semua. Karena sering diajak masalahnya. Tapi bukan itu yang terbaik ya. Itu wisata kuliner ya biasa, oke saja. Tapi kan sampai ada apa? Rumah makan gratis.
seperti di Lumajang, Masya Allah bagus, tapi sedikit kita sayangkan. Itu bagus. Seandainya rumah makan gratis ini libur 2 hari, itu yang paling bagus. Kapan liburnya? Senin. Kapan liburnya? Kamis. Itu lebih tepat ya. Silakan mau minggu kate mangan sak warke silakan. Tapi begitu masuk Senin, usahakan untuk berpuasa. Ini kurang apa ya, istilahnya kurang diperhatikan. Akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang sudah kita ketahui, apalagi jenengan ya, mbak-mbak, bapak-bapak dan lain sebagainya. Ini banyak tahu. Kenapa? Karena Anda sering kajian. Tahu fadilahnya baca Quran. Sekarang kita baca Quran kadang-kadang malas, kita disibukkan oleh pekerjaan kita. Iya. Nah, karena itu tolong ya, begitu ada waktu manfaatkan. Nggak usah ngomong orang lain ya. Kita sendiri kadang-kadang baca Qurannya terbengkalai. Mau baca Quran, berangkat pengajian rono, berangkat kerja di situ, harus makelaran, macam-macam kan. Aduh, ayo kapan ini mau baca Quran? Tapi itulah kelemahan manusia. Naam, itu yang kedua yang bakal ditanya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang harta. Dari mana kamu dapatkan? Kemudian kamu salurkan kemana? Pertanyaannya itu ada 2 ya. Dari mana dan kemana? Kadang dari hasil halal, tapi arahnya tidak tepat. Alhamdulillah dapat hasil panen misalnya. Panen lombok ini kalau tepat, Pak, itu mungkin keuntungannya bisa 10 sampai 20 kali lipat. Di mana banjir misalnya dulu, Brebes banjir, iki banjir, Lumajang waktu itu nggak banjir. Begitu orang ini panen lombok, saya lupa saya namanya. Orang ini cuman nanam 1 kedok, batine iku 4 penter, gak main-main. 4 penter baru-baru, berapa itu? Hampir 500 juta zaman itu. Kenapa? Lombok mahal sekali, luar biasa. Yang ada cuman punyanya orang itu saja. Oke dah. Kemudian salurannya kemana? Kadang untuk salihu, panjenengan tahu mungkin salihu ya. Biasanya orang-orang itu kalau punya gawe itu nanggape salihu. Salihu itu tampilannya perempuan dengan setengah telanjang, kemudian ada semacam saweran, orang-orang memasukkan uang, mohon maaf ini, ke payudara orang itu. Gila, tak mufakat. Saya ini pernah diundang, Pak, salihu, tidak paham saya, Pak. Di mana? Di Tempeh, nah. Sebelum Tempeh ya, pertengahan antara Tempeh Lumajang. Mau berangkat saya, wah salihu tepak ini apa ini? Tidak ngerti. Parkir sudah banyak, kita masuk ke situ, orang semua lihat saya, Pak. Kok kabeh delok aku nggak enak kan? Begitu masuk, astagfirullahaladzim. Yang ditampilkan seperti itu, akhirnya belum apa-apa langsung saya pulang. Tuh, mohon maaf Pak. Ya Pak. Enggak, saya ini kok bodoh sekali, kok enggak ngerti ya. Salihu ternyata seperti itu. Enggak paham. Saya bilang assalamualaikum. Ya enggak nyawer. Cuman duduknya waktu itu enggak tepat. Duduknya ini di hampir di depan, nomor 3. Enggak ya. Di ngarep deh.
Makanya orang kok lihat semua nih. Biasanya saya biasa itu kalau ada undangan ya oke dah. Cuma wape kok ndelok HP. Iki ustadz kesasar paling gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada tentang harta ini. Akan ditanya dari mana kita dapatkan, salurannya kemana. Kadang dari hasil haram, tapi digunakan untuk umroh misalnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi memberikan ancaman, man nabata minas sukhti fannaru aulabih. Barang siapa yang tumbuh darah dagingnya dari hasil haram, maka yang lebih patut makan daging orang itu adalah api neraka. Nah, ini bakal ditanya tentang harta. Dan ini pertanyaan paling berat ya. Kalau sudah masalah harta ini masalah yang paling pekah. Orang kadang berani berkorban, kalau perlu agama dikorbankan. Yang penting iso nyambut gawe, walaupun dengan cara haram. Kita lihat ya, perempuan-perempuan yang ada di, mohon maaf ini, Gajah Mada misalnya, itu mereka sebagian ditelanjangi, Pak, perempuan-perempuannya. Artinya mereka disuruh pakaian-pakaian seperti itu. Apalagi di tempat ini, kosmetik. Iya, kosmetik, kecantikan-kecantikan, wes seperti itu, wabik di lonteng-lonteng tak karu-karuannya. Orang yang tadinya cantik akhirnya koyo wong kebentus. Wah, bangga ben. Nggak ngerti. Lah apanya yang cantik kalau seperti itu? Nah, ono. Malah tambah tak karu-karuan. Dan kalau tidak mau seperti itu, tidak boleh, tidak diterima. Mereka harus mengikuti jilbaban aja tidak boleh. Nah, apalagi di kosmetik, di tempat kecantikan itu otomatis ya. Mereka harus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fi ma ablah. Tentang fisik ini akan ditanya, dibuat untuk apa saja. Fisik kita ini harus kita jaga. Karena itu tidak boleh dimasuki narkoba, tidak boleh dimasuki asap rokok. Karena Nabi menyatakan wa fi badanika hak, di dalam badanmu itu ada hak untuk kamu jaga. Tidak boleh kita ini misalnya seseorang membenturkan dirinya di tembok misalnya, latihan awah dok, tidak boleh. Karena itu bukan hak kita, ini punyanya Allah semua. Untuk apa saja dihabiskan, untuk apa? Kadang untuk kebut-kebutan, kadang untuk hal-hal yang kadang membahayakan fisik. Ini semua diharamkan dalam Islam. Termasuk tinju. Boleh enggak? Enggak boleh. Cuman kadang-kadang kita ini terseret untuk melihat, Pak. Wallahu a'lam, berat ya. Apalagi saya ini paling senang tinju ya, repot ya. Yang dua-dua dunia ya. Yang kelas-kelas anu sudah enggak. Kelas-kelas dunia baru kita lihat. Aslinya kurang tepat ya. Apalagi melihat ini aduan ayam, kemudian ando-andoro atau yang sejenis dengan itu diharamkan dalam Islam. Dan ingat bahwa fisik kita ini adalah miliknya Allah. Tidak boleh kita sembarangan, misalnya makan berlebih-lebihan, tidak boleh. Seperti ada orang lomba makan, tidak benar ini. Apa kayak apa lomba makan? Kalau lomba puasa hebat, ayo lomba puasa. Nanti kalau puasa Senin Kamis sampai 1 bulan, anak-anak kita dapat hadiah misalnya, itu bagus. Ini tidak lomba mangan, Pak. Tidak benar. Kadang makanan itu digantung ya. Uang pokoknya ngantelap-ngantelap.
Nggak karu-karuan ya. Nggak, Indonesia ini banyak nih ruwet ya. Wallahu a'lam. Wa an jismihi fi ma'ablah. Kemudian banyak hal yang harus kita perhatikan karena mereka umumnya kan tidak ngerti agama. Jadi mereka dianggap pokoknya bebas ya. Apa saja oke. Padahal itu merupakan larangan dari agama dan berbahaya nanti di akhirat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini saya kok bawa tafsir ya? Biru ya? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ya? Ayo coba, itu saya enggak bawa, lupa saya. Apa tafsir, apa kitab Riyadhus Shalihin ini? Oke. Kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk hadis yang ini ke-7, ke-8 sudah ya. Nah, kemudian ke-9, ke-10 sekarang. Hadis yang ke-10 dari Abi Bakrah Nufail ibn al-Haris as-Sagafi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang berhadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh maupun yang terbunuh ada di neraka. Orang ini menanyakan, hadzal qatil fama balul maktul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas akan masuk neraka, tapi bagaimana yang terbunuh? Maka Nabi menjawab, innahu kana kharisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya yang terbunuh pun ini ada ambisi untuk membunuh lawannya. Karena hadis ini terkait dengan niat. Saya tertarik ya, beberapa tahun yang lalu itu ada satu peristiwa di tukuh ayah saya zaman itu. Ayah ini cerita bahwa dia punya pegawai orang Madura. Orangnya tawadhu, ta'ah. Dan orang ini lumayan ya, artinya dia megawai ini amanat orang. Kok tiba-tiba mau berhenti orang ini? Ayah saya tanya, kenapa kok sampai ada? Diam dia. Enggak, ngomong apa? Akhirnya dia mengatakan, saya ini ditantang caruk. Saya khawatir kalau saya mati, berarti saya sudah pamit. Waduh, ini orang enggak paham ya tentang agama, diberitahu. Jangan. Kalau kamu nuruti itu enggak ada penyelesaian nanti. Dinasehati gini-gini, dia mengatakan seporana, pokoknya aku jauh sembuh, aku tetap akan menghadapi musuh saya. Istrinya apa? Istri saya sudah diberi nasihat, sudah ini. Akhirnya dia keluar, ternyata waktu itu caruknya di pasar besar. Tidak tahu tahun berapa, ayah cerita waktu itu. Ternyata begitu masuk di kancah tempat yang sudah dijanjikan di situ, dia bawa temannya. Jadi begitu datang musuhnya, cepet ya, orang caruk itu tidak seperti orang
lihat film Cina, perang pedang sampai tang-ting enggak on. Caruk itu cepat sekali. Hanya beberapa menit, mungkin tidak sampai. Begitu masuk subhanallah, ini kalah sebetulnya. Sudah keluar usus perutnya, terjatuh, ini musuhnya ini ditampani oleh temannya ini. Sikat sekali, jeret, podo mati. Karena rupanya ini tidak jujur ya. Dia bawa teman, tapi pura-pura lihat. Dia sudah siap senjatanya. Saya mikir, ya Allah, ini orang idzal taqal muslimani bisayfihima wal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang saling berhadapan dengan pedang masing-masing, baik yang terbunuh maupun yang dibunuh, semuanya akan masuk neraka. Karena salah satu di antara mereka itu niat untuk menghabisi lawannya. Hanya kedahuluan. Sama-sama masuk neraka. Jadi di sini disebutkan bahwa orang yang caruk atau orang bunuh diri itu sama masuk neraka. Kalau dia sebelum itu, tapi ya tidak mungkin taubat matinya seperti itu. Kapan taubatnya? Ada orang ketika mungkin berhadapan dengan masalah yang sangat berat, akhirnya dia potong kompas. Dia mungkin punya persepsi bunuh diri menyelesaikan permasalahan. Apa kata Allah? Hambaku mendahului aku, haramtu alaihil jannah. Aku haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Baik orang yang saling membunuh, carok ya, maupun orang yang bunuh diri, itu sanksinya berat. Apa sanksinya? Masuk neraka. Na'udzubillah. Kalau orang caruk mungkin sesekali sakitnya. Tapi begitu dia masuk neraka, Allah karim, itu tersiksa di atas siksa. Tapi mereka tidak ngerti agama. Karena itu alhamdulillah ketika saya berdakwah ke Madura tahun berapa dulu ya, saya ini diajak oleh putranya Pak Ambar, namanya Abdurrahman. Itu akrab dengan saya, orang Madura. Ayo Ustaz sampai tak jak nang Madura. Tak warah aku tidak iso bahasa Madura. Nah, orang mereka itu bisa dengan bahasa Indonesia. Oke, berangkat. Itu pengajian besar ya, pengajian lumayan yang datang. Pengajian umum. Itu saya membahas masalah carok. Karena apa? Karena carok ini menjadi hobi, walaupun bukan hobi, sering terjadi di sana pada waktu itu. Kita sampaikan bahayanya carok ini. Wallahu alam ya. Tapi sekarang sudah banyak yang sadar, mereka tidak mau melakukan seperti itu. Orang kadang-kadang salah ngomong, bunuh orang. Apalagi yang terkait dengan perselingkuhan, itu langsung sudah seperti tidak ada ampun sudah. Kalau selingkuh salah satu pasti mati atau mati kabeh, seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini hadis yang ke berapa? 10 ya. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-11. Itu pun terkait masih di bab niat atau bab keikhlasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi dhi'fan bid'an wa isrina darajatan." Salat seorang berjamaah
itu mengungguli sholatnya di pasarnya atau di rumahnya dengan kelebihan 25 derajat. Tapi di sini disebutkan berapa? Wa isyrina darajat, 20 derajat lebih. Itu bisa 25, bisa 27. Ini hadis-hadisnya sama kuatnya. Kita bisa mengatakan 25 derajat atau 27 derajat, tidak apa-apa. Wa dzalika anna ahadukum idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Hal tersebut karena apabila seseorang itu berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, la yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan ke masjid itu kecuali untuk sholat, bukan untuk ngobrol, untuk pertemuan. Kadang-kadang orang ngawur kan, engkau ya apa iki ngene Ustaz kok ketemu di masjid piro regane montore gitu Pak. Wah, ya apa? Kalau ya enggak apa-apa, nanti ketemu di masjid tapi ya sholat dulu. Enggak apa-apa kalau begitu. Setelah sholat nanti kita bisa lihat transaksi di situ. Maksudnya lihat barangnya. Untuk transaksinya nanti di luar masjid. Aslinya enggak boleh Pak ya, karena di dalam masjid. Termasuk di arena masjid itu tidak boleh asli. Cuma namanya mobil kadang-kadang kan perlu tempat besar. Cuma kita sering mengatakan ojo di mana itu loh, di lapangan itu enak, mau nyoba, mau ini. Ini enggak, dia datang ke masjid tujuannya la yuridu illa shalah, enggak untuk ngobrol, enggak, memang tujuannya untuk sholat. La yanhazuhu illa shalah, bahkan tidak menggerakkan niatnya ini kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu bika darajat, kecuali tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan ditingkatkan 1 derajat, wa khutta anhu biha khati'ah, dan langkah berikutnya akan menghapus dosa hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi kalau lihat hadis ini Pak ya, bahwa semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin besar pahala yang bakal kita terima. Kemudian untuk kaum wanita ini boleh ke masjid, dan tidak boleh suami melarang istrinya ke masjid, asal tidak ada fitnah ya. Oh cok nang masjid, tidak boleh ke masjid. Cuman tidak ada penekanan, di rumah oke, di masjid iya, apalagi kalau ada kajian minimal dia akan mendengarkan ilmu disampaikan di situ. Tapi kalau laki-laki ini sebagian ulama mengatakan warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kamu rukuk beserta orang yang rukuk. Ini dijadikan dalil oleh para ulama wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak sampai fardu ain, tapi sunnah muakkadah. Tapi ya jauh ya derajatnya. Bayangkan di rumah 1 kali 1 derajat, sementara di masjid 27 derajat atau 25 derajat. Orang sudah sampai surga iki sih jalan di tempat. Seperti itu. Kemudian faida dakhalal masjid kana fi shalah maka natis salatu hiya tahbisuhu. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia dianggap terus berada dalam sholat. Entah itu berzikir kepada Allah, entah itu baca Quran. Dicatat seperti orang sholat. Luar biasa. Menunjukkan rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, supaya pahala itu bertumpuk dan pantas untuk masuk ke dalam surga. Karena surga ini mahal. Kita masuk ke hotel berbintang 5
Misalnya Hotel Hyatt yang ada di Jakarta itu perlu uang besar. Nah, sampean nginep sedino menguras kocek. Iya. Iya lek penginapan 200.000, 1.000. Oh, di sana luar biasa, harus apalagi surga. Otomatis harganya sangat mahal. Karena itu Allah melipat gandakan yang luar biasa sampai orang yang berada di masjid ya, itu dicatat seperti orang yang sholat. Hiya takhbisuhu. Selama sholat itu menahannya. Yang dimaksud di sini adalah dia tidak batal. Kalau batal langsung wudu lagi. Ojo meneng deun. Batal wudu lagi. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Selama sholat itu menahannya, dan malaikat ini bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholat. Bayangkan, malaikat itu mendoakan kalau kita di masjid ya. Itu entah waktu kita sholat, entah waktu kita iktikaf, entah waktu kita baca Quran, entah kita kepingin di situ berzikir kepada Allah, maka malaikat mendoakan. Apa doanya? Ini doanya malaikat, Pak. Allahumma arham, Allahumma ighfirlah, Allahumma tub alaih, ma lam yu'di fihi, ma lam yuhdis fihi. Ya Allah, rahmati orang itu, ampuni dosanya ya Allah, terimalah tobatnya selama dia tidak mengganggu di dalamnya dan selama dia belum berhadas di dalamnya. Mengganggu ini biasanya apa? Ya mungkin omong-omong kotor atau apa, atau mungkin melangkahi orang, nyibak-nyibak orang atau apa, atau termasuk selama dia belum berhadas. Coba perhatikan ya, sebelum berhadas. Kalau dia berhadas sudah enggak. Karena itu diusahakan begitu kita berhadas, cepat kita berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan hadis ini sahih. Memberitahukan kepada kita bahwa pentingnya sholat berjamaah. Karena jenengan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, otomatis seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya ini tidak jelas ya, kadang ke masjid, kadang tidak, bahkan banyak di rumah, padahal sholat 5 waktu, padahal belum sempurna ya, maka dikhawatirkan orang itu semua amalnya ditolak oleh Allah karena sholatnya yang jadi ukuran. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amal. Pertama kali amalan seorang hamba dihisab oleh Allah adalah sholat. Baik, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya ini istilah orang sekarang sarip ya, asar sama maghrib hampir dicampur. Campur aduk susu aku salah umba-umba ngene. Mari umba-umba mari iki saiki salat ternyata jam 5. Padahal salat asar. Ya apa ya? Enak wis mesisan engko ndak wudu maneh. Ndak bener ya. Atau orang yang ini Pak, mengundur-ngundurkan sholat sampai sholatnya jam 2:30, padahal sholat duhur. Nabi memberikan ancaman ya, man fatathu sholatul asr fa ka'annama wutira ahlu wa malu. Barang siapa yang meluputkan dari sholat asar, keluar dari waktunya, dosanya seperti keluarga dan hartanya dirampas. Subhanallah.
Ini dosanya sangat besar, sanksinya juga sangat berat, karena pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah masalah sholat. Nah, karena itu dalam hadis tadi disebutkan, kalau kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya 20 lebih, bisa 25, bisa 27. Bahkan tidak cukup dengan itu, Allah memberikan bonus yang sangat banyak sekali. Di antaranya, apabila kita berada di dalam masjid, misalnya sudah selesai sholat tapi kita baca Quran, misalnya satu makro atau mungkin beberapa surat, itu dianggap seperti orang melakukan sholat. Tidak cukup dengan itu, malaikat mendoakan. Doanya, Masya Allah, doanya supaya dirahmati oleh Allah, diterima tobatnya. Tapi dengan syarat selama tidak berhadas. Kalau berhadas cepat kembali lagi untuk berwudu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Jam 4 kurang 10 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, juga ibu-ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ada hadis, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kan kita disuruh baca Al-Quran di rumah. Sehubungan dengan yang saya katakan, pahalanya besar, berarti banyaknya besar di masjid apa di lebih baik di rumah apa di masjid? Iya, nah. Hadis-hadis ini seperti bertentangan, tidak ya. Bahkan Nabi menyatakan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, bisolah watilawatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan dua. Yang pertama, bisolah, dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu kalau bisa bukan di masjid, tapi di rumah. Dan yang kedua, dengan banyak membaca Al-Quran di rumah, terutama surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu bisa mengusir setan. Sebetulnya semua surat, cuma ada kekhususan di surat Al-Baqarah. Kemudian di masjid bagaimana? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang jelas di masjid lebih besar pahalanya, karena di situ ada doa malaikat. Kemudian dicatat seperti orang yang sholat. Tapi di rumah tidak boleh ditinggalkan, harus ada bagiannya. Tidak boleh, tidak masjid tok, keliru. Karena di rumah juga penting untuk membaca Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan nawiru, terangi rumahmu ini. Bukan hanya dengan lampu merkuri saja ya, tapi terangi rumahmu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Jadi harus ada pembagian itu. Jangan sampai ditinggalkan di rumah, ini penting nih. Baca Quran, terutama dari kaum wanita ya, lebih baik baca Quran itu di rumah. Di masjid bukan berarti tidak boleh, oke saja. Tapi di rumah lebih afdal, terutama bagi kaum wanita. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Apakah nafkah itu 100% hasil haknya istri? Sehingga istri itu boleh bersedekah tanpa izin suami dari uang sisa belanja misalnya Ustaz. Karena suaminya ini pelit atau kurang marah, masih belum begitu paham agama, karena beliau masih mu'alaf gitu. Iya. Terus itu satu, dua. Apa? Sebentar. Masalah apa tadi? Nata ya? Nafkah. Oh, nafkah. Iya. Oke. Nafkahnya ya kan masih banyak sisa. Iya. Tapi terus bersedekah itu kan setiap suku ada kaleng, ada kaleng apa? Tadi semua ada ini. Nah suaminya tanya, kok begini sudah kok gitu. Jadi akhirnya kaleng-kaleng dikembalikan, tapi dia sembunyi-sembunyi langsung ke saya. Terus saya semuanya juga nggak ada waktu gitu. Gimana itu berarti yang pertama? Yang kedua,
apakah jika istri bekerja uang itu 100% hak istri? Nah, yang ketiga terakhir dua saja dulu. Oke, dua ya, dua. Masalah nafkah ini yang jelas merupakan kewajiban seorang suami kepada istri. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita disebabkan karena mereka memberikan nafkah. Kemudian si suami ini pelit misalnya ya. Ada yang suami pelit ya? Tidak ada. Di sini tidak ada. Tidak tahu di luar akhir. Tapi jelas apabila si istri diberi nafkah ini haknya istri. Misalnya ada sisa masih banyak misalnya, terserah istri. Mau disedekahkan, mau ditabung, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak ditabung ya, sebagian diinfakkan di jalan Allah. Ojo juga tabungan tok ya, kayak apa? Tabungan akhirat penting. Kemudian kalau seandainya si suami itu sangat pelit, itu boleh mengambil harta dari suaminya untuk kepentingan keluarganya. Misalnya sama anak-anaknya pelit dia, ambil aja, tidak apa-apa. Tapi ambil secukupnya ya, dengan tidak berlebihan. Coba perhatikan. Jadi ambil secukupnya kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya normal ya, artinya dia memberikan nafkah apa dan lain sebagainya, saya kira tidak boleh ngambil haknya suami. Tapi kalau sampai pelit, nah ini boleh kita ambil untuk kepentingan anak kita misalnya, untuk kepentingan itu boleh. Seperti itu. Jadi itu haknya istri. Kemudian kalau istri kerja, ini mutlak ya, milik istri seluruh. Tapi kalau dia mau bantu suaminya, gini. Siapa yang mau bantu suaminya? Harus bantu suaminya sih. Kalau memang ada uangnya, untuk apa? Suaminya dibantu. Misalnya suaminya kepingin beri mobil, ya apa gede, lek duit saya ini oleh ceri gitu. Terus lek iki, lek sampean bantu saya ini oleh Avanza 2010. Ayo Avanza wis iki duit. Ono ditimean mek 50 juta. Alhamdulillah. Karena suaminya punya uang 50 juta misalnya. Wah, status cukup ini. Soalnya lek 2010 itu. Alhamdulillah seperti itu. Tapi itu haknya istri ya. Istri ngomong ndak wis ceri wis, pokoknya aku numpak wis. Ya sudah, tapi istrinya akhirnya jadi pelit juga ya, enggak bagus juga ya. Harus saling tolong lah, artinya enggak muruh dikekep dewe ya, walaupun dia punya hak secara mutlak karena memang haknya dia. Tapi kalau harta suaminya ada hak istri di situ. Enggak main-main gitu. Karena itu si suami boleh nikah lebih dari satu. Nah, iya. Kan seperti itu. Iya. Dan Allah memberikan keringanan. Tidak boleh masalah tidak aku. Tidak boleh. Harus siap masalah itu. Ya apa bapak-bapak? Siap. Kalau bapak-bapak paling seneng gitu. Memang hak istri ada, tapi hak suami juga harus ada. Dia menginginkan apa saja, oke ya. Misalnya dia kepingin, mohon maaf, dia merasa cukup, saya tak poligami aja, boleh. Dan istri tidak boleh, ojo, sampai tak kutok, tidak bisa. Seperti itu. Iki akhirnya kok ngomong-ngomong ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalau saya kan penghasilan saya kan berapapun satu hari, saya tidak mau tahu kan.
Terus pokoknya istri saya tak suruh mengelola. Itu saya bingung itu apa istri itu harus dikasih uang nafkah sendiri apa selama ini kan uang saya itu walaupun dari dapat berapa juta itu serahkan aku mau kalau betul ambil sendiri gitu saya tidak mau tahu pokoknya nggak harus baca apa sudah kalau di Islam itu gimana apa harus dikasih harian apa bisa itu apa gimana tuh? Iya, ini yang paling utama sebetulnya. Kenapa? Dia menyerahkan sama istrinya, masya Allah ini luar biasa. Nggak usah kayak nafkah, sudah dia bisa ngambil sendiri. Loh, dia kan sudah bisa ngambil sendiri, dia punya apa namanya secukupnya. Tapi ingat ya, perempuan-perempuan ini jangan berlebihan, sepantasnya. Tapi boleh ya dengan dua cara itu. Dengan cara yang seperti pertama itu oke, itu malah tambah enak itu. Kita lebih leluasa kan. Ya apa Mas iki katemu sih iku selorokan iku wis. Waduh, kan luar biasa ini. Moro-moro tuku jembung mulai sing gede sampai gini ya. Tapi ingat ya, bagaimanapun kita harus rundingan sama suami. Kuatir moro-moro tuku sing enggak apa namanya kurang bermanfaat. Seperti orang beli wajan dari yang besar sampai wajan cilik ya, kayak apa? Untuk apa dan apa manfaatnya? Cuma gaya pajangan toh, ya enggak bener sih. Kemudian beli celana dalam lemari misalnya. Untuk apa ya secukupnya dah 10, 20 istilahnya. Enggak artinya kan murah itu ya, bukan hal yang mahal. Enggak artinya yang pantas ya. Tapi seandainya diatur iki Dik sampean ojo odek-odek liyane loh iki loh. Nah, itu juga boleh. Yang paling enak itu persetujuan di kedua belah pihak. Ya apa enaknya? Yang paling enak lagi yang terserah itu Les. Pokoknya urusan paling enak itu. Wah enak ya, bojo iso nyungsang-nyungsang ya. Tak karepan ya, lek kena itu. Bagaimana? Kurang satu mungkin? Ada yang perlu? Ya silakan. Waalaikumsalam. Ilmu yang sudah diketahui harus didapatkan dari Ustaz. Benarkah ibadah sunnah itu yang paling afdal itu puasa sunnah? Lalu utamanya puasa sunnah. Ibadah yang paling afdal itu sholat sunnah. Utamanya puasa sunnah sama sholat sunnah. Kalau disuruh milih bukan. Dan itu bukan untuk memilih ya, harus dikerjakan secara menyeluruh. Salat sunnah iya, juga puasa sunnah iya, karena Nabi mempraktekkan akan hal itu. Jadi tidak boleh kita wis, tidak usah salat sunnah wis, pokoknya yang penting puasa sunnah, tidak benar juga. Atau wis yang penting kan apa namanya salat sunnah, puasa ini tidak penting. Apa maning awak kepingin kulinariku tidak puasa wis, tidak tepat juga. Jadi dua-duanya. Kita bisa membagi ya. Kalau sesekali kita ini mungkin lagi safar, lagi males, tidak puasa, tidak apa-apa. Wong itu sunnah. Tapi usahakan eman kalau kita tidak puasa. Untuk apa? Dan di samping itu Allah memberikan bonus. Sumu tasihu, puasalah, kamu akan jadi sehat. Kenapa orang ini fisiknya gembrot dan lain sebagainya? Karena dia tidak puasa sunnah, muangan rene seperti itu, sehingga tidak terkontrol. Tapi kalau puasa, masya Allah ya, walaupun orang itu makannya banyak ya, misalnya si suami ini makannya banyak tapi suka puasa, masih terjaga fisik. Iya, walaupun si suami itu atau istri lebih-lebih ya, makannya sedikit tapi tidak tahu poso, kok gembrot dhewe. Ya mohon maaf ini, bila diambang sudah mulai ketuaan, wis kelihatan wis gembrot-gembrot ngene wis. Wis ndak ono sing lirik wis jarno kono glondong dhewe wis.
Enggak, artinya seperti itu. Karena itu Nabi menyatakan sumu tasihu, puasalah niscaya kamu menjadi sehat. Begitu saya kira, insya Allah sudah masuk jam 5, 1 jam. Oke, monggo. Kalau kita dalam perjalanan, terus ada yang mau merampok, terus kita mempertahankan diri kan sampai berkelahi, terus sampai membunuh. Gimana itu hubungan kan kita harus mempertahankan diri kan? Ya. Terus sampai mempertahankan sampai membunuh. Itu tidak termasuk membunuh ya, karena dia mempertahankan haknya. Satu contoh misalnya, dan itu salah satu mungkin kita yang mati. Kalau kita yang mati, apa kata Nabi? Manduna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang menjaga hartanya karena dirampok sampai dia mempertahankan diri tapi dia terbunuh, maka dia mati syahid. Kalau dia yang membunuh, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena mempertahankan haknya. Walaupun tidak seperti orang yang berjihad di jalan Allah, enggak ya. Karena dia membunuh. Dan itu mungkin imbalannya, karena dia mau membunuh kita, kita pertahankan, cuman mereka mati dulu misalnya. Tapi kalau hukum negara tetap, ya ada sanksi. Sampean bunuh maling tetap akan ada sanksi hukuman. Kalau di agama enggak. Karena dia mempertahankan diri. Tidak perlu tobat apa gitu. Nggak usah. Apanya yang ditobati dia? Cuman seandainya dia selalu bertobat ya lebih bagus ya. Tapi bukan arahnya ke sana. Nggak ada masalah. Karena dia mempertahankan haknya. Bahkan kalau dia terbunuh bisa mati syahid. Seperti itu. Demikian saya kira insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.